Shalom. Shalom. Kita bersyukur kepada Tuhan, kita boleh berkumpul kembali untuk beribadah memuliakan nama Tuhan. Mari kita membaca firman Tuhan yang terambil di dalam Lukas 12. Lukas 12 ayat yang ke-13 sampai ayat yang ke-21. Lukas 12 ayat 13 sampai 21. Kita akan baca secara silih berganti. Saya membaca ayat yang ke-13, Bapak Ibu dan saudara-saudari, ayat 14, demikian seterusnya sampai ayat yang ke-21. Orang kaya yang bodoh. Seorang dari orang banyak itu berkata kepada Yesus, "Guru, katakanlah kepada saudaraku supaya ia berbagi waris dengan aku." Katanya lagi kepada mereka, "Berjaga-jagalah dan waspadalah terhadap segala ketamakan, sebab walaupun seorang berlimpah-limpah hartanya, hidupnya tidaklah tergantung daripada kekayaannya itu." Ia bertanya dalam hatinya, "Apakah yang harus aku perbuat, sebab aku tidak mempunyai tempat di mana aku dapat menyimpan hasil tanahku." Sesudah itu aku akan berkata kepada jiwaku, "Jiwaku, ada padamu banyak barang, bertimbun untuk bertahun-tahun lamanya. Beristirahatlah, makanlah, minumlah, dan bersenang-senanglah." Demikianlah jadinya dengan orang yang mengumpulkan harta bagi dirinya sendiri, kalau ia tidak kaya di hadapan Allah. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, tema kita hari ini penyakit orang Kristen pada akhir zaman. Kalau kita berbicara tentang penyakit, yang saya maksud di sini bukan penyakit corona. Maksudnya sekarang kan lagi virus corona, jadi saya tidak berbicara dengan virus corona atau penyakit-penyakit yang lain. Tetapi khususnya kita sebagai orang-orang Kristen, sangat penting juga bagi kita untuk menjaga kesehatan jasmani. Namun ada satu hal yang paling penting yang harus kita jaga adalah kesehatan rohani. Sebagai pengikut Kristus, sebagai orang-orang Kristen, tentu sangat penting bagi kita untuk menjaga kesehatan secara rohani. Ada pepatah yang mengatakan lebih baik mencegah daripada mengobati. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kita ini orang Kristen. Kita ini orang yang percaya kepada Tuhan. Tentu secara rohani kita sakit. Tentu secara rohani, kerohanian kita itu akan semakin merosot. Maka di sini kita mau belajar ada 3 hal penyakit orang Kristen yang terjadi di dalam dunia kekristenan saat ini sebagai pengikut Kristus. Penyakit yang pertama adalah tamak akan dunia. Di dalam nats yang kita belajar di Lukas, ini orang kaya. Yang dia pentingkan, yang dia pikirkan itu adalah kekayaan. Kekayaan ini saya harus simpan di mana? Apa yang saya harus lakukan pada
kekayaan yang saya miliki. Artinya di sini orang kaya yang bodoh ini dia lebih mencintai kekayaan atau hartanya daripada Tuhan. Maka penyakit-penyakit orang Kristen saat ini adalah tamak akan dunia. Bapak Ibu dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kalau kita berbicara tentang dunia ini sangat luas. Dunia ini begitu indah, begitu menarik, begitu gemerlap. Tetapi di sini kita mau belajar, ketika kita sebagai orang Kristen melihat dunia ini semakin menarik, maka itu yang membuat kita tamak. Kalau kita melihat kembali di dalam perjanjian lama, di situ Adam dan Hawa, Tuhan sudah melarang jangan kamu makan buah yang ada di Taman Eden. Tetapi ketika mereka ada di Taman Eden, mereka melihat buah itu begitu menarik. Lalu mereka makan. Lalu ketika mereka makan, apa yang terjadi? Di situ mereka sadar bahwa mereka sudah jatuh di dalam dosa. Bapak Ibu dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, Tuhan sudah melarang jangan dimakan. Tetapi ketika mereka melihat buah itu begitu menarik, begitu bagus, lalu mereka makan. Artinya di sini ada suatu ketamakan. Kita sebagai orang-orang Kristen tentu kita selalu tamak. Kita menginginkan sesuatu yang lebih penting daripada Tuhan. Ada begitu banyak orang-orang Kristen saat ini menuntut sesuatu yang lebih penting daripada Tuhan. Kalau zaman dulu orang hanya menuntut kebutuhan primer. Orang-orang dulu hanya menuntut sandang, pangan, dan papan. Tapi sekarang orang juga begitu menuntut kebutuhan sekunder dan tersier. Nah, semakin kita sebagai orang Kristen, semakin kita mencintai segala sesuatu, tentu uang atau harta, maka kita akan menjadi orang Kristen yang semakin tamak dan selalu hidup di dalam dosa. Dan penyakit-penyakit seperti ini banyak terjadi di dalam dunia kekristenan saat ini. Bapak Ibu dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, di sini kita mau belajar di dalam nas di sini juga tentang perumpamaan orang kaya. Dia memikirkan apa yang saya harus lakukan, bagaimana saya mengumpulkan gandum-gandum ini. Artinya di sini dia lebih mencintai segala sesuatu yang dia miliki dan dia tidak pernah memikirkan Tuhan. Makanya di awal perikop dikatakan tadi orang kaya yang bodoh. Makanya orang-orang Kristen saat ini semakin dia memperkaya dirinya dan tidak pernah merasa puas, maka dia akan semakin tamak. Bapak Ibu dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, itu penyakit di dalam dunia kekristenan saat ini adalah tamak akan dunia. Penyakit yang berikut adalah miskin secara rohani. Penyakit-penyakit orang Kristen saat ini adalah miskin secara rohani. Waktu kita konseling hari Selasa, saya sudah katakan ada begitu banyak orang-orang Kristen yang lebih mementingkan kebebasannya daripada dia mau hidup dekat dengan Tuhan. Ketika kerohanian kita semakin merosot, maka kita tidak akan punya antusias untuk memikirkan perkara-perkara yang rohani. Makanya itu yang menjadi kita sebagai orang-orang Kristen miskin secara rohani. Bapak Ibu dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, ada 4 hal kelompok orang Kristen. Ada orang Kristen yang kaya jasmani dan kaya rohani. Ada juga orang Kristen yang kaya jasmani tetapi miskin secara rohani. Ada juga orang Kristen yang miskin jasmani tetapi kaya rohani. Ada juga yang keempat, orang Kristen miskin jasmani dan miskin juga secara rohani.
Kalau kita memikir, kalau kita mengintrospeksi diri, sebenarnya saya ini ada di kelompok yang mana? Apakah saya sudah menjadi orang Kristen yang kaya jasmani dan kaya rohani? Apakah saya sudah menjadi orang Kristen secara jasmani, saya punya segala sesuatu, tetapi secara rohani saya semakin merosot. Saya tidak punya antusias untuk memikirkan perkara-perkara rohani, karena yang saya pikirkan adalah secara jasmani, bahwa saya sudah punya segala sesuatu. Kalau kita berpikir sebenarnya saya ini ada di kelompok mana, saya ini sudah jadi pengikut Tuhan bertahun-tahun, saya ini ada di posisi mana? Apakah saya sudah kaya secara jasmani dan kaya secara rohani? Apakah saya ini sudah secara rohani, saya ini sudah kaya, tetapi secara jasmani tidak. Secara jasmani saya sudah kaya, tetapi secara rohani tidak. Kita ada di posisi mana? Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, ketika kita berpikir hanya mengasihi dunia, maka kita tidak punya antusias untuk mengasihi Tuhan. Karena kita secara rohani, kita sudah merosot, kita sudah miskin. Maka yang kita pikirkan adalah hal-hal yang bersifat jasmani, dan kita hanya memikirkan kepentingan kita sendiri. Tetapi di dalam nats pembuka tadi, di sabda pembuka dikatakan bahwa carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semua itu akan ditambahkan kepadamu. Maka tentu di dalam kehidupan kita sebagai orang Kristen saat ini, yang kita pentingkan bagaimana kita mau hidup memprioritaskan Tuhan. Ketika secara rohani kita kaya, maka secara totalitas Tuhan juga akan memberkati kita secara jasmani, asalkan kita sungguh-sungguh memprioritaskan hidup kita untuk Tuhan. Mari kita mau belajar di dalam nats di sini tadi dikatakan bahwa orang kaya ini yang bodoh, dia hanya memikirkan kekayaan dan kepentingan pribadi. Makanya di dalam ayat yang ke-21 dikatakan, demikianlah jadinya dengan orang yang mengumpulkan harta bagi dirinya sendiri, jikalau ia tidak kaya di hadapan Allah. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kalau kita mau secara rohani, kita tidak mau merosot, kita tidak mau miskin secara rohani. Sekarang yang Tuhan kehendaki di dalam kehidupan kita adalah bagaimana kita mau hidup fokus kepada Tuhan. Bagaimana kita tetap memandang kepada Tuhan, dan kita tetap mau hidup bahwa segala sesuatu saya harus bergantung kepada Tuhan. Lalu penyakit yang ketiga adalah kasih Kristen menjadi tawar atau dingin. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, jika kita sebagai orang Kristen sekarang kita berpikir, saya ini sudah menjadi orang Kristen, kasih itu sudah menjadi tawar atau sudah dingin, maka kita tidak punya antusias yang semangat untuk menjadi percaya kepada Tuhan. Maka kita tidak punya antusias yang semangat untuk mau mengikut Tuhan. Kita tidak punya antusias untuk tetap mencintai Tuhan. Maka lama-kelamaan ketika kasih itu sudah menjadi tawar atau dingin, maka kita mulai meninggalkan Tuhan. Kasih kita kepada orang lain pun tidak ada. Kenapa? Karena kasih itu sudah menjadi dingin di dalam hidup kita. Maka apa yang harus kita lakukan kita sebagai orang-orang Kristen? Apakah kita harus berdiam diri dan kita hanya mementingkan kepentingan pribadi dan kita tidak mau memikirkan hal-hal yang bersifat rohani? Mari kita mengambil sebuah komitmen bagaimana kita mau hidup bergantung sepenuhnya kepada Tuhan. Ketika kerohanian kita, ketika kasih kita semakin dingin, semakin tawar, maka kita tidak akan pernah memikirkan pekerjaan Tuhan. Kita tidak akan pernah memikirkan apakah saya sudah memberitakan Injil, apakah saya sudah melakukan pekerjaan Tuhan,
Apakah saya sudah melayani Tuhan atau tidak? Di sini kita mau belajar sebagai pengikut-pengikut Kristus bahwa kita mau mengambil keputusan bahwa maunya penyakit-penyakit ini tidak ada dalam pribadi kita. Saya tidak mau menjadi orang Kristen yang tamak akan dunia. Saya tidak mau menjadi orang Kristen yang miskin secara rohani. Kalau kita semakin hari miskin secara rohani, maka kita tidak akan mudah untuk bertumbuh di dalam Kristus. Lalu yang ketiga, saya tidak mau menjadi orang Kristen yang tetap memiliki kasih yang tawar atau dingin. Lalu apa yang saya harus lakukan supaya saya melepaskan diri dari penyakit ini? Bapak Ibu dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, yang Tuhan kehendaki saat ini adalah kita harus datang kepada Tuhan. Ketika kita datang di hadapan Tuhan, tentu kita akan mengalami tantangan-tantangan yang besar. Tetapi yang Tuhan kehendaki di dalam kehidupan kita, sekarang kita tetap memandang kepada Tuhan dan kita mau percaya sepenuhnya kepada Tuhan. Maka di sini kita mau belajar sebagai orang-orang Kristen. Tuhan menginginkan di dalam kehidupan kita supaya kita memiliki iman yang sejati, iman yang murni. Mari kita membaca di dalam Mazmur 103 ayat yang ketiga. Dia yang mengampuni segala kesalahanmu, yang menyembuhkan segala penyakitmu. Pujilah Tuhan hai jiwaku, dan janganlah lupakan segala kebaikanmu. Bapak Ibu dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, ketika kita sebagai orang Kristen sudah memiliki iman yang murni, iman yang sejati, maka segala sesuatu, apapun yang menjadi kepentingan kita, apapun yang menjadi penyakit-penyakit yang ada dalam pribadi kita sebagai orang-orang Kristen, itu bisa mengalahkan itu, asalkan kita punya iman yang murni, iman yang sejati di hadapan Tuhan, dan bagaimana kita sebagai orang-orang Kristen tetap hidup di dalam kekudusan. Bapak Ibu dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, biarlah kita sebagai orang-orang Kristen memikirkan perkara-perkara yang rohani. Bagaimana kita mau prioritaskan hidup kita untuk Tuhan. Bagaimana kita mau hidup tetap memandang kepada Tuhan. Dan bagaimana kita tetap memiliki iman yang sejati, iman yang murni di hadapan Tuhan. Amin. Untuk firman Tuhan, biar firman Tuhan pada pagi hari ini boleh memberkati kita. Mari kita berdoa semoga kesediaan Ibu Dokter